Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi sahabat statistik semua dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami ingin sharing kembali tentang variant encoded for yang banyak digunakan di kampus-kampus. Ini adalah salah satu pengujian lanjutan dari mediasi untuk menentukan apakah partial atau full mediasi. Nah, menurut hemat kami ini keliru dan ini simulasinya. Coba kita ingin sampaikan, karena beberapa kampus termasuk kampus negeri besar di Indonesia, para dosennya masih menganjurkan menggunakan variant encoded for. Begitu kami sharing kepada mahasiswanya, kata mahasiswanya dosennya memintanya pakai variant encoded for. Nah, video tutorial ini kami sajikan khususnya juga bagi para ibu dosen. Mari kita update bahwa variant encoded for ini keliru, apalagi dipakai di kampus-kampus negeri, dan menurut hemat kami kita harus update. Kami akan tunjukkan ini simulasinya dan juga referensinya untuk mengatakan bahwa variant encoded for keliru dan sekarang sudah tidak digunakan lagi di para akademisi di dunia. Oke, jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan, update selalu informasi tentang statistik-statistik terbaru. Apa boleh kita menggunakan rumus variant encoded for untuk menghitung efek mediasi setelah melakukan uji mediasi? Variant encoded for akan menentukan apakah kita nanti akan menentukan partial mediasi atau full mediasi. Sekali lagi, apakah boleh kita menggunakan rumus variant encoded for untuk menghitung full atau partial mediasi? Jawabannya adalah tidak boleh. Ya, jawabannya saya coret yang boleh, jawabannya tidak boleh. Pada kesempatan kali ini video tutorial yang kedua dan saya menegaskan kembali bahwa kampus-kampus menggunakan variant encoded for berarti kampus tersebut tidak update informasi tentang uji mediasi atau efek mediasi dan masih menggunakan rumus 10 tahun yang lalu, rumus jadul dan masih tradisional tersebut, variant encoded for. Mari kita lihat dari suatu literaturnya. Rumus variant encoded for itu adalah koefisien indirect effect atau mediasinya dibagi dengan total effect. Atau proportion sama dengan A kali B dibagi AB ditambah dengan C bintang. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi A kali B ini efek mediasi, kemudian A kali B ditambah dengan C ini. Sekali lagi rumusnya ini. Ya, rumusnya adalah A kali B mediasi dibagi dengan mediasi ditambah dengan direct effect-nya. Oke. Koefisien mediasi A kali B dibagi dengan mediasi ditambahkan dengan pengaruh langsungnya, atau di bagian bawah ini, di bawah ini adalah total effect-nya. Referensinya dari mana? Dari buku Handbook of Partiality Square. Ya, buku ini cukup lama sekali ya, sekitar tahun 2000-an. Di halaman 527 memang disebutkan variant encoded for adalah A kali B mediasi A kali B ditambah C. C ini adalah pengaruh direct effect atau di bawah total effect. Jadi mediasi dibagi total effect itu adalah variant encoded for. Memang itu ada rumusnya. Dari Yabuchi dan Ducek tahun 2003. Di buku ini ada. Tapi kita lihat. Dalam Haier et al. 2014, Haier nulis buku. Tahun 2014 nulisnya pakai PUF. PUF ini mengklasifikasikan PUF di atas 80% full mediasi, 20-80% partial mediasi, dan di bawah 20% itu no mediasi. Ini Haier 2014. Namun Haier 2014 sudah memperbaiki. Ya, Haier 2014 ini kemudian diperbaiki oleh Haier 2017 dan rumus PUF ini tidak dipakai lagi untuk menentukan rumus mediasi karena keliru dan blunder. Haier saja mengakui bahwa di 2014 masih menggunakan PUF, tapi di 2017 Haier sudah nggak pakai lagi PUF. Dan di Haier 2022 nanti akan kami tunjukkan. Nah, ini dia e-booknya, kami tunjukkan dulu sementara waktu. Di Haier 2022, mediation analysis prosedur ini tidak menggunakan PUF, tapi menggunakan prosedur sekuensial seperti ini. Ya, ini adalah partial mediasi, ini adalah full mediasi. Bagaimana cara menentukannya? Seperti ini. Nanti kita bahas. Oke, kita ingin menunjukkan kepada teman-teman semua, selanjutnya adalah kita akan melakukan simulasi bahwa PUF keliru. Bahwa PUF keliru atau salah. Jadi kalau kampus-kampus masih menggunakan PUF, berarti kampus-kampus tersebut keliru dan salah di dalam skripsi, tesis, maupun disertasinya. Coba kami akan tunjukkan. Oke, ini adalah model penelitian kami. Ya, data ini data real di lapangan, kemudian kita ganti saja nama variabelnya. Ini adalah pemberdayaan guru, ini adalah motivasi, ini adalah kepuasan kerja guru, ini ada religiositas. Oke, kita run model ini. Ya, kita run langsung di Bootstrap saja. Bootstrap 5000 kali kita run. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ambil mediasinya. Ini mediasinya, religiositas memediasi terhadap motivasi kepuasan kerja, pemberdayaan guru, motivasi kepuasan kerja. Ini kita copy ke Excel. Ya, oke, kita paste di sini. Ya, kita paste.
Sudah, ini pastenya. Oke ya, ini pastenya, ini koefisien mediasinya, ini mediasinya. Kemudian kita ambil totalnya, ya. Kita ambil juga yang totalnya. Dari mana totalnya? Di sini. Total effect, copy. Ini kita copy. Paste di sini. Oke, kemudian kita fokus kepada yang kuning. Yang kuning saya ganti dengan yang warnanya ini. Ya. Berarti ini mediasinya religiusitas, ini kita cari totalnya religiusitas. Ini yang merah. Kemudian kita hitung pubnya sebelah kanan. Ya. Kita hitung pubnya yang merah dibagi dengan yang merah. Oke, sebentar. Laptop saya warnanya ini harus dirubah dulu ke dalam bentuk koma. Berarti pub itu rumusnya adalah mediasi dibagi dengan total. Berarti sama dengan ini 1,65 dibagi totalnya 469. Pubnya 0,352 partial, betul ini. Ini partial mediasi. Nah, sekarang yang biru. Warna biru 0,806, pubnya berapa? Ini mediasinya dibagi totalnya. Pemberdayaan guru terhadap kepuasan kerja totalnya adalah 434. Jawabannya adalah 0,198. Menurut pub, ini adalah no mediasi. Di mana kelirunya? Oke. Menurut uji ini, nah, menurut uji yang tadi kita lakukan ini, kita lihat lagi. PET, ini pengaruh langsung, ini spesifiknya, lihat. Pemberdayaan guru, ya, kemudian dimediasi oleh motivasi, ini signifikan 0,027. Berarti ini ada pengaruh signifikan dari motivasi memediasi pemberdayaan guru. Lihat, di sini signifikan, ini signifikansinya, ya. Lalu mengapa PAP menyimpulkan bahwa ini tidak ada mediasi? Nah, oke, menurut aturan hire ini yang pakai hire 2014 dan dipakai di kampus-kampus, kalau PAP-nya di bawah 20%, maka disimpulkan no mediation. Kalau PAP-nya di bawah 20%, maka disimpulkan no mediation. Ini di bawah 20% PAP-nya, ya. Kita langsung masukkan jadi persen saja. Nah, ini 2 digit. 19,8% menurut aturan hire 2014 disebut no mediasi, katanya. Tapi di sini mediasinya signifikan. Ini yang namanya ngeblunder. Ya, menurut aturan PAP no mediasi, tapi uji mediasinya signifikan. Di mana kebenarannya? Dan ini dipakai di kampus-kampus. Menurut PAP, no mediasi kesimpulannya. Gitu kan? Padahal dalam uji mediasi, dengan bootstrap, kesimpulannya ada mediasi. Jadi kerancuan yang terjadi itu adalah di batas ini. No mediasi dan seringkali di full mediasi. Ya, menurut aturan PAP, di atas 80% full mediasi. Tapi seringkali data di lapangan, ya, seringkali data di lapangan itu bukan full mediasi. Gitu ya, partial mediasi. Bisa jadi di atas 80% terjadi partial mediasi. Nah, ini aturan dibikin oleh hire tahun 2014 ini ngeblunder. Dan ini banyak dipakai di kampus-kampus Indonesia. Ya, termasuk universitas-universitas negeri di Indonesia itu masih pakai PAP. Kok Mas Sofian tahu? Ada mahasiswanya yang menggunakan PAP, kemudian bertanya kepada saya, kemudian saya katakan itu keliru. Lalu dia konsultasikan kepada dosennya dan kata dosennya pakai PAP saja. Artinya apa? Dosennya jadul. Tidak update informasi bahwa hire sudah merubah, tidak lagi menggunakan PAP. Tapi 2000 ini bukunya hire 2022 nih ya. Yang teman-teman lihat bagaimana cara menentukan aturan mediasi itu, hire 2022 tidak lagi menggunakan PAP. Ya, jadi sekali lagi hire 2022 tidak lagi menggunakan PAP. Ya, hire 2022 all 2022 tidak menggunakan PAP. Tidak lagi menggunakan PAP. Kalau hire saja sudah bertaubat, artinya memahami kekeliruan PAP, kemudian dia menggantikan di bukunya tidak menggunakan PAP lagi, mengapa kita masih pakai? Hire 2022 menggunakan aturan sekuensial seperti ini. Pertama, misalnya diuji dulu mediasinya, signifikan nggak? Signifikan, ya. Lalu setelah signifikan diuji lagi ini, P1 kali positif atau negatif? Kalau yes, yes.
Kalau no. Kalau P3-nya nanti tidak signifikan berarti adalah full mediasi. Jadi kalau pengaruh langsungnya itu tidak signifikan, itu maksudnya berarti full mediasi. Tapi kalau pengaruh langsungnya signifikan, berarti dia adalah partial mediasi. Partial mediasi bergantung apakah itu komplementari atau itu kompetitif. Itu bergantung dari arah koefisiennya, apakah positif atau negatif. Kalau positif berarti komplementari, kalau negatif berarti kompetitif. Hanya itu, dan ini adalah prosedur yang digunakan Haier di 2022. Oleh karena itu, maka PAP ini nggak boleh dipakai lagi, karena keliru. Namun dalam buku Haier 2027, 2017, dan 2022, ya, nulis lagi di Haier, rumus PAP tidak digunakan lagi untuk menentukan partial atau full mediasi. Nah, saya punya lagi yang lain nih ya. Di 2019 juga sudah tidak ada. Nah, simulasi yang lain saya punya jurnal ditulis oleh Miosevic 2017 mengatakan bahwa PAP itu cenderung bias taksiran parameternya. Menggandungkan simulasi Monte Carlo, dan Lachowicz juga di 2018 mengatakan bahwa PAP tidak direkomendasikan dan memiliki permasalahan yang serius, kata Lachowicz. Jadi banyak sekali para penulis-penulis di dunia ini, dan mereka jurnal-jurnal ini, Lachowicz ini jurnalnya diterbitkan di Springer dua-duanya. Dan mereka mengatakan PAP tidak direkomendasikan. Haier 2022 tidak lagi menggunakan PAP, tapi menggunakan full the partial mediasinya, itu menggunakan rumus yang seperti ini prosedurnya. Ya, apakah nanti pengaruh langsungnya signifikan? Kalau signifikan, yes, berarti dia adalah partial. Dan kalau tidak signifikan pengaruh langsungnya, berarti dia adalah full mediasi. Maaf nih, full mediasi di sebelah mana? Partial, ini dia full mediasi. Indirect only, full mediasi. Berarti kalau pengaruh langsungnya, kalau misalnya dari gambar ini kita lihat bahwa PD misalnya tidak signifikan nih, PD nggak signifikan sama kakak, sedangkan mediasinya signifikan, berarti dia adalah full mediasi. Gampang. Aturan PAP salah dan keliru. Dan itu tidak boleh dipakai lagi. Kenapa? Ini simulasinya. Ya, ini adalah simulasi data asli yang saya rubah saja nama variabelnya, dan ini menunjukkan kepada kita ngeblunder di sini. Nilai PAP-nya 19,8. Dia mengatakan aturan PAP-nya tidak ada mediasi. Padahal di sini mediasinya signifikan. Ini signifikan. Ya. PAP-nya mengatakan tidak signifikan. Nah, ini keliru. Sekali lagi, jangan dipakai lagi aturan PAP. Mari kami mengajak Bapak Ibu dosen, karena bagaimanapun juga kata mahasiswanya kami menggunakan PAP ini karena di kampus kami dosennya pakai PAP. Jadi PAP ini ilmu 10 tahun yang lalu dan keliru, Haier sudah memperbaiki lagi. Mari kita update ilmu pengetahuan terbaru dan yang lebih sahih untuk memperbaiki kualitas akademik di Indonesia. Mudah-mudahan penelitian dan akademisi di Indonesia semakin lebih baik hasil-hasil dari penelitiannya. Mau jagoan olah data sendiri, kemudian 1.800 bisa nulis mengolah data sendiri, harganya 70.000, sangat murah sekali. Ada 6 software. Update, satu kali beli, update selamanya. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.